Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Oktavia dari S1 Keperawatan Stikes Payung Negeri yang akan menjelaskan tentang COVID-19 yang berjudul Mengenal Protokol Kesehatan 5M untuk Mencegah COVID-19. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu virus corona. Virus corona atau disingkat dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus, namun sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Dunia telah melewati pandemi COVID-19 selama lebih dari 1,5 tahun. Tidak, belum selesai. Pandemi masih terus menyerang penduduk di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Meski demikian, angka positifnya mulai menurun dengan adanya vaksin yang telah dilakukan dengan giat. Guna mencegah penularan, disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M. Meski vaksin telah diberikan, bahkan telah ada vaksin booster untuk penguat bagi kalangan petugas medis, pemerintah tetap menggalakkan masyarakat dari lapisan teratas hingga paling bawah untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M. Sebenarnya apa saja yang termasuk dalam protokol kesehatan 5M yang diwajibkan sebagai salah satu cara terbaik untuk mencegah penularan virus corona? 1. Cuci tangan. Mencuci tangan secara rutin menjadi protokol kesehatan 5M yang pertama dan dirasa efektif untuk mencegah penularan virus corona. Agar hasilnya maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Lakukan sesering mungkin terutama pada kondisi sebelum menyentuh makanan, setelah menggunakan toilet, setelah menutup hidung dan batuk atau bersin, setelah beraktivitas di luar ruangan. Jika tidak ada air yang mengalir, kamu bisa menggunakan produk pembersih tangan yang mengandung alkohol setidaknya dengan kadar sebesar 70%. 2. Pakai masker. Saat pandemi mulai melanda dunia, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan bahwa pengguna masker hanya dilakukan untuk orang-orang yang terserang penyakit, bukan orang yang sehat. Akan tetapi, pada kenyataannya, pandemi yang masih belum usai dan terus memakan korban, membuat pengguna masker pun diwajibkan untuk seluruh lapisan masyarakat. Bahkan di beberapa negara, Amerika Serikat misalnya, pusat kesehatan setempat mewajibkan masyarakat negara tersebut memakai masker, bahkan saat berada di rumah untuk kondisi tertentu. Misalnya, ada anggota keluarga yang terserang COVID-19, ada anggota keluarga yang berisiko terpapar virus corona karena beraktivitas di luar rumah, merasakan adanya gejala yang mengarah kepada virus corona, ruangan yang sempit, tidak bisa menjaga jarak dengan anggota keluarga lainnya. Bahkan, di beberapa rumah sakit pun kini dianjurkan untuk menggunakan masker double. Ini karena mengingat terus berkembangnya virus corona menjadi berbagai varian baru yang lebih ganas dan mematikan. 3. Menjaga jarak. Protokol kesehatan 5M selanjutnya adalah menjaga jarak saat sedang beraktivitas di luar ruangan. Adanya aturan ini juga berdasarkan pada keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Aturan tersebut menyebutkan setiap orang wajib menjaga jarak setidaknya sejauh 1 meter dengan orang lain guna mencegah paparan droplet dari orang yang batuk, bersin, ataupun bicara. Sebaiknya hindari kerumunan, tempat ramai, dan berdesakan. Apabila tidak mungkin menjaga jarak, bisa membuat rekayasa untuk menghindari resiko paparan. Rekayasa dalam bentuk administrasi bisa berupa membatasi jumlah orang dalam ruangan atau mengatur ulang jadwal. Sementara itu, rekayasa dalam bentuk teknis bisa dilakukan dengan cara membuat batas atau partisi di ruangan atau mengatur jalur masuk dan keluar di satu tempat. 4. Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan juga merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes, masyarakat dimintai untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona.
5. Mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak waktu yang kamu habiskan di luar rumah, maka semakin tinggi pula risiko tubuh terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat, tidak ada gejala penyakit, belum tentu kamu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan sangat cepat. Tak lupa selalu jaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, mengonsumsi vitamin. Kamu juga sekarang harus keluar rumah untuk membeli obat dan vitamin. Terima kasih telah menonton video saya. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.